Meskipun sudah berdamai dengan Pak Sun Haji, seorang pedagang es yang beberapa waktu lalu viral karena dinilai telah dibully, diejek, direndahkan oleh Gus Miftah, tetapi Gus Miftah masih menjadi omongan banyak orang. Pro dan kontra tentunya ya. Yang pro membela, yang kontra terus-terusan mengkritik sikap Gus Miftah. Bahkan beberapa ceramahnya yang lalu-lalu yang pernah disampaikan dan terlihat direkam jejak digital ini diungkap kembali, diungkap dan diungkap terutama soal ucapan Gus Miftah yang kasar ya, nggak di ayat ini ya jadi omongan orang. Bagi yang pro, Gus Miftah ini ya seperti itu cara berceramahnya. Tapi bagi yang kontra, ini di luar sebuah kepatutan. Karena memang Gus Miftah ini adalah seorang dai, ustadz, ya bisa juga dibilang guru yang menjadi panutan banyak orang. Sehingga ketika ia melakukan hal-hal yang dinilai di luar kepatutan, ini langsung jadi perbincangan banyak orang, dikritik, kritik. Namun ada beberapa hal yang menarik yang saya lihat dari sosok Gus Miftah, yaitu ketika ada pengakuan salah seorang orang, jadi pengakuan salah seorang yang mengaku sebagai adik kandung Gus Miftah, ternyata ia ini jebolan Bustanul Ulum yang berada di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Yang daerah ini buat saya bukanlah daerah yang asing ya, karena tidak jauh dari tempat orang tua saya tinggal. Bahkan mungkin ada beberapa guru atau tetangga dari pesantren tersebut ini yang dulunya murid dari bapak saya. Desa Jaya Sakti ini berada di daerah yang tidak jauh dari tempat saya. Bahkan daerah ini atau desa ini dulunya tempat saya mancing bersama teman-teman saya. Pada saat saya usia SD, SMP ini memang senang mancing ya. Dan mancingnya di daerah ini. Tetapi ketika saya lulus SMP, banyak hidup di Pulau Jawa. SMA saya pernah di Lasem, lalu di Jogja, dan beberapa daerah di sekitar Yogyakarta. Kalau saya boleh beropini atau berkomentar tentang sosok Gus Miftah yang ceramahnya dibedah oleh banyak orang, penuh dengan kata-kata yang kasar ya. Kalau sekilas kita lihat tidak mencerminkan seorang ulama, seorang mubalek, tapi lebih pada mirip dengan stand up komedi. Tapi memang gaya Gus Miftah ini ya dirasakan oleh sebagian orang menyegarkan dan menghibur, karena apa yang disampaikan oleh Gus Miftah yang kadang ngomong goblok, ngomong yang berhubungan dengan
alat kelamin juga ada, ini dan itu, sesuatu yang seringkali diobrolkan dalam sebuah tongkrongan anak-anak muda. Mungkin ketika Gus Miftah diundang ceramah, ini ya seperti sedang berinteraksi, ngobrol antar kawan di sebuah tongkrongan. Sehingga membuat banyak orang yang merasa terhibur. Tapi harus kita akui juga ya, di Republik ini, di era zaman digital saat ini, banyak orang mudah mengakses informasi, gambar, video apapun di media mainstream maupun media sosial. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin secara umum dianggap di luar kepatutan, apalagi seorang dai atau penceramah, ya pasti akan menuai pro dan kontra. Terlebih-lebih kita ini hidup di lingkungan yang sejak kecil diajarkan tentang sopan santun, tata krama, bagaimana menghargai orang lain, tidak hanya pada orang yang lebih tua, tetapi juga kepada orang yang sejajar dengan kita atau di bawah kita. Sehingga ketika melihat ceramah seperti Gus Miftah, ya menjadi hal yang wajar kalau itu menuai berbagai kritik. Dari peristiwa ini kita semua menjadi tahu bahwa pentingnya menghargai orang lain, pentingnya menjunjung harkat martabat orang lain, tidak merendahkan orang lain. Dan bagaimana kita menempatkan diri dalam berucap, bertutur di hadapan publik. Dan soal Gus Miftah saat ini sudah selesai mestinya ya. Karena antara Gus Miftah dengan Pak Sun Haji ini sudah berdamai. Pak Sun Haji juga sudah menerima, sudah memaafkan Gus Miftah, bahkan ketika Gus Miftah ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden, Pak Sun Haji memohon kepada Presiden Prabowo untuk tidak mengabulkan pengunduran dirinya Gus Miftah. Kita juga harus mengapresiasi ya sikap Pak Sun Haji yang sudah legowo, sudah menerima dan memaafkan Gus Miftah, tidak kalah penting. Kita juga berterima kasih kepada warganet yang telah memviralkan video tersebut, karena mungkin kalau tidak viral, Gus Miftah tidak meminta maaf kepada Pak Sun Haji, dan bisa saja ya ini menjadi beban Pak Sun Haji sendiri karena sakit hati, kecewa akibat ucapan Gus Miftah itu tidak terobati. Tapi saat ini sepertinya rasa kecewa Pak Sun Haji sudah terobati.